Shalom saudaraku sekalian, senang bertemu kembali dengan saudaraku semua bersama saya Carlanta Nenggolan di channel Jalin Kasih ini. Sudah agak lama ya kita tidak menerbitkan episode baru, tapi inilah waktu yang paling tepat sesuai dengan firman Tuhan. Untuk segala sesuatu ada waktunya. Nah, pelajaran kita pada episode ini saya beri judul Akhir Masa Kegelapan, Alkitab dan Revolusi Prancis. Jadi kalau episode yang lalu kita belajar masa kegelapan, maka episode ini kita belajar akhir masa kegelapan itu. Nah, sebagaimana biasa, sebelum kita lanjutkan pelajaran kita berdoa dulu. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa yang baik, kali ini kami menghadap kekudusan hadirat-Mu ya Tuhan. Memohon tuntunan-Mu, memohon penyertaan-Mu ya Bapa bagi kami semua yang mendengar, yang menonton tentang pelajaran pada episode ini ya Bapa. Beri kami hikmat ya Tuhan, sehingga kami mengerti Tuhan bagaimana Tuhan telah memberitahukan kepada kami sejak awalnya ya Bapa, apa yang kami lalui dan apa yang akan kami dapatkan ketika nanti juru selamat kami akan datang. Bapa yang baik, biarlah kasih-Mu beserta dengan kami dalam pelajaran kami kali ini. Terima kasih Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan mendengar dan akan menjawab doa kami setuju dengan kehendak-Mu dan memenuhi segala kebutuhan kami. Sekali lagi Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke. Ya, seperti tadi saya katakan, topik pelajaran kita ini adalah akhir masa kegelapan, Alkitab dan Revolusi Prancis. Nah, karena kita belajar dari kitab Daniel dan Wahyu, maka saya juga tampilkan di slide kita arti lambang-lambang nubuatan yang menjadi bahagian pelajaran kita pada episode kali ini. Nah, mungkin Bapak Ibu atau saudaraku sekalian bertanya, oh iya, bagaimana itu kita belajar nubuatan Tuhan, tapi revolusi Prancis ada peran di dalamnya. Benarkah demikian? Tentu iya. Ya, dan kita akan lihat. Ayat inti kita kali ini tertulis di dalam Wahyu 11 ayat 2 sampai 4. Demikian tertulis di sana. Tetapi kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar, janganlah engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. Ayat 3, dan aku akan memberi tugas kepada kedua saksiku supaya mereka berdebuat sambil berkabung 1260 hari lamanya. Ayat 4, mereka itu adalah kedua saksiku yang disebut di ayat 3 tadi. Mereka adalah kedua pohon zaitun dan kedua kaki dian yang berdiri di hadapan Tuhan semesta alam. Nah, kalau saudaraku tentu masih ingat semuanya bahwa masalah 42 bulan dan 1260 hari sudah kita pelajari di episode sebelumnya, dan itu bisa dilihat kembali di sini. Saya mohon untuk dibaca ayat-ayatnya, dan kalau perlu kita tonton lagi episode yang sebelumnya ya. Nah, sebenarnya juga episode lalu kita tunjukkan gambar di plot sekilas ya, bahwa masa 1260 tahun yang panjang ini dimulai dari 538 sampai 1798 Masehi sudah kita tunjukkan. Tapi kali ini kita akan melihat itu dalam proses terjadinya melalui revolusi Prancis sehingga masa penganiayaan 1260 tahun itu berakhir. Nah, mari kita mulai masuk ke dalam Wahyu 11 ayat 1 dan 2 ya. Kita baca ayat 1 dan 2 dulu. Ayat 1 demikian tertulis, kemudian diberikanlah kepadaku sebatang buluh seperti tongkat pengukur rupanya,
dengan kata-kata yang berikut. Bangunlah dan ukurlah bait suci Tuhan dan mezbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Ayat 2 tadi sudah kita baca. Tetapi kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar. Janganlah engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan. Ya. Nah, sekarang mari kita lihat. Sepanjang sejarah manusia, kemanusiaan, ya, bahkan termasuk selama masa 1260 tahun masa kegelapan itu, sebenarnya dari perspektif penyembahan kepada Tuhan yang benar, kita bisa mengelompokkan manusia itu menjadi dua kelompok. Kelompok yang pertama adalah kelompok yang senantiasa teguh berdiri melakukan perintah-perintah Tuhan dan berjalan di dalam terangnya. Nah, siapakah mereka ini? Mereka ini adalah orang-orang yang disebut di dalam ayat 1 itu tadi, mereka yang beribadah di dalamnya. Nah, jadi di dalam ayat 1, Wahyu 11 ayat 1 itu, kalau dikatakan bangunlah dan ukurlah, itu tidak berkaitan dengan masalah mengukur gedung atau gereja, ya. Tapi sebenarnya Tuhan akan memulai judgment atau penghakiman, ya. Nah, karena Tuhan ingin mengukur kadar iman umatnya yang setia. Perlu kita ketahui bahwa di sepanjang hidup kita ini, setiap pribadi, ya, malaikat Tuhan senantiasa mencatat setiap kegiatan kita, apapun yang kita lakukan, termasuk bagaimana kita menggunakan waktu yang Tuhan beri kepada kita. Malaikat Tuhan mencatat itu dengan lengkap dalam buku surga. Nah, itulah sebabnya kalau berbicara tentang penghakiman atau mengukur kadar iman, selalu dihubungkan dengan kitab. Kita boleh baca di dalam Daniel 7 ayat 9 sampai 10, di sana ada disebut satu kata, maka dibukalah kitab-kitab, ya. Ya, dalam Wahyu 20 ayat 12 sampai 13 di sana kita bisa baca, lalu dibuka semua kitab. Saya kutip singkatnya saja, ya. Nah, jadi sekarang di sini ada pelajaran penting yang kita peroleh, bahwa yang disebut dengan umat Tuhan yang beribadah di dalam rumah Tuhan itu juga harus melalui penghakiman. Jadi kita tidak cukup menerima Yesus sebagai juru selamat tak pasti masuk surga. Tidak, karena sepanjang perjalanan kita di dunia ini kemungkinan kita pernah terjatuh. Tapi Tuhan itu adil, ya. Dia akan menghapuskan dosa yang bisa dihapus, karena ada dosa yang tidak bisa dihapus. Kita tahu itu, yaitu dosa yang menghujat roh, ya. Nah, kelompok yang kedua, tadi kelompok yang pertama adalah yang setia, yang beribadah di dalam bait suci Tuhan, ya. Nah, kelompok yang kedua adalah kelompok yang tidak mau menyembah Tuhan, bahkan melawan hukum Tuhan. Nah, siapakah mereka itu? Yaitu adalah mereka yang berada di sebelah luar pelataran bait suci. Jadi mereka tidak berada di dalam bait suci Tuhan, tidak berada di dalam rumah Tuhan. Mereka berada di luar pelataran bait suci, dan mereka ini menginjak-injak kota suci selama 42 bulan lamanya, ya. Nah, jadi kelompok ini akan dihakimi belakangan. Yang di rumah Tuhan dulu, baru orang yang di luarnya nanti akan dihakimi kemudian. Kita lanjutkan ke Wahyu 11 ayat 3 sampai 4. Ya. Dan aku memberi tugas kepada kedua saksiku supaya mereka bernubuat sambil berkabung 1260 hari lamanya. Mengapa disebut sambil berkabung? Udah jelaslah, karena itu adalah masa kegelapan, masa aniaya yang dialami oleh umat-umat Tuhan. Nah, mereka, yaitu kedua saksi Tuhan itu adalah kedua pohon zaitun dan kedua kaki dian yang berdiri di hadapan Tuhan semesta alam. Nah, pertanyaannya adalah,
siapakah dua saksiku yang Tuhan sebut? Yaitu kedua pohon zaitun dan kedua kaki dian. Nah, untuk mengetahui ini kita harus baca kitab Zakaria. Nah, pasal yang keempat. Kitab Zakaria pasal yang keempat itu mengenai penglihatan-penglihatan yang Tuhan berikan kepada Zakaria pada masa pembuangan bangsa Yehuda ke Babylon. Ya, jadi ini yang Tuhan tunjukkan. Zakaria 4, saya mulai baca dari ayat 2. Maka berkatalah ia kepadaku, yaitu malaikat Tuhan yang memperlihatkan kepada Zakaria. Ayat 2, maka berkatalah ia kepadaku, apa yang engkau lihat? Jawabku, ini Zakaria menjawab, aku melihat tampak sebuah kandil dari emas. Mari kita lihat di slide ya. Seluruhnya terbuat dari emas. Ayat 3, dan pohon zaitun ada terukir padanya, satu di sebelah kanan dan satu di sebelah kirinya. Ya. Kemudian ayat 4, lalu berbicaralah aku kepada malaikat yang berbicara kepadaku itu, apakah arti semuanya ini tuanku? Maka berbicaralah malaikat itu, tidakkah engkau mengerti apa arti semuanya itu? Jawabku, kata Zakaria, tidak tuanku. Nah, kita lanjutkan ayat 6. Maka berbicaralah ia, katanya, inilah firman Tuhan. Ini kita garis bawahi ya. Saya buat tinta merah di situ. Inilah firman Tuhan kepada Zerubabel. Bunyinya, bukan dengan perkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Sekarang kita ambil dulu kata itu tadi yang dari malaikat, inilah firman Tuhan. Di manakah firman Tuhan tertulis? Tentu di dalam Alkitab, ya kan? Ada di perjanjian lama dan ada di perjanjian baru. Jadi ada dua di sana, perjanjian lama satu dan perjanjian baru satu. Jadi dua saksiku yang disebut dalam Wahyu 11 ayat 3-4 itu sesuai dengan penjelasan dalam buku Zakaria tadi adalah dua kitab, yaitu perjanjian lama dan perjanjian baru. Loh, pertanyaannya mungkin, dapatkah Alkitab bersaksi oleh dirinya sendiri? Tentu tidak. Itu sebabnya firman Tuhan berkata, ya, bukan dengan keperkasaan, bukan dengan kekuatan, tapi dengan rohku. Jadi roh Tuhan bekerja di dalam, maksud saya, roh Tuhan bekerja di dalam jiwa umat-umatnya yang setia, yang tetap bertahan. Jadi mereka ini yang menjadi saksi, ya, yaitu umat Tuhan yang beribadah di dalam rumahnya. Kita lanjutkan. Wahyu 11 ayat 5-6, ya. Nah, kedua ayat ini juga sebenarnya menjelaskan tentang dua saksi yang Tuhan sebut di dalam ayat 3 tadi, ya. Tuhan mengulang itu kembali dalam ayat 5 dan 6. Mengapa? Karena begitulah pentingnya. Kalau Tuhan sampai mengulang sampai 2 kali, itu sangat penting. Jadi Tuhan ingin kita benar memahami siapakah dua saksi Tuhan itu. Ya. Ayat 5. Dan jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, dua saksi tadi, keluarlah api dari mulut mereka menghanguskan musuh mereka. Dan jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, mereka itu harus mati secara itu. Bagaimana umat Tuhan ini dibunuh, secara itu juga nanti orang yang membunuh itu akan mati. Nah, kita ambil ayat 5 tadi ada di situ disebutkan, keluarlah api dari mulut mereka. Tadi kita sebut dua saksi itu perjanjian lama dan perjanjian baru, bukan? Tapi kita juga tahu bahwa Alkitab menulis firman Tuhan yang di dalam dua buku ini adalah api
api yang menghanguskan. Ya. Jadi firman Tuhan itu memang bisa menghanguskan. Ayat 6. Mereka, dua saksi tadi, mempunyai kuasa menutup langit supaya jangan turun hujan selama mereka bernubuat. Dan mereka mempunyai kuasa atas segala air dan mengubahnya menjadi darah. Dan untuk memukul bumi dengan segala jenis malapetaka setiap kali mereka menghendakinya. Nah, tadi disebut mereka mempunyai kuasa menutup langit supaya tidak turun hujan. Siapakah nabi Tuhan yang berkuasa menutup langit sehingga tidak turun hujan dalam sejarah Alkitab? Dalam firman Tuhan, dialah Elia. Boleh kita baca nanti di dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 1 dan 1 Raja 18 ayat 1. Elia itu di dalam perjanjian baru dilambangkan sebagai Yesus. Ya, nanti boleh dibaca ayat-ayatnya. Karena kalau kita baca semua bisa panjang sekali nanti pelajaran kita ini. Tapi jangan tidak dibaca ya saudaraku, Bapak Ibu dan anak-anak Ibu sekalian. Ya. Jadi kalau begitu, Elia adalah lambang perjanjian baru. Karena perjanjian baru isinya itu tentang Yesus semuanya. Nah, kemudian bagian yang berikut. Kita tanya, siapakah nabi yang pernah mengubah air menjadi darah? Dia adalah Musa. Kita boleh baca dalam Keluaran 7 ayat 17 dan 20. Musa melambangkan perjanjian lama karena ia adalah yang menerima 10 hukum, yang menulis semua kitab Musa mulai Kejadian sampai Ulangan. Banyak pelajar Alkitab menyebut ini ya, bahwa kedua saksi Tuhan itu adalah Musa dan Elia, dan itu benar ya, dilambangkan ya. Musa dan Elia menjadi lambang perjanjian lama dan perjanjian baru karena kedua inilah saksi Tuhan yang lengkap. Jadi kesimpulannya, kedua pohon zaitun dan kedua kaki dian, baik Musa maupun Elia, firman yang menghanguskan, semuanya ini melambangkan Alkitab, perjanjian lama dan perjanjian baru. Dan inilah dua saksi Tuhan itu. Ya. Sekarang kita kembali dulu kepada topik. Ya, topik kita akhir masa kegelapan. Ya. Kalau kita kembali kepada masa reformasi, ya, kita ingat Martin Luther. Nah, ketika Martin Luther memakukan 95 dalilnya yang menentang ajaran gereja Roma Katolik, yang karena Martin Luther melihat bahwa ada ketidaksesuaiannya dengan Alkitab. Nah, dia pakukan itu di Jerman di gereja Wittenberg persis 31 Oktober tahun 1517. Nah, saat dia memakukan itu, ya, besoknya atau sehari sesudah dia pakukan itu nanti, itu adalah hari peringatan semua orang kudus bagi gereja Roma. Jadi pada waktu itu banyaklah jemaat Roma Katolik datang dan semua mereka membaca 95 dalil itu, dan itu sangat mengesankan mereka. Mereka terkejut dengan membaca apa yang dipakukan oleh Martin Luther itu. Nah, secara ajaib, selama Martin Luther diadili bolak-balik di mahkamah pemerintah Jerman, semua pelajaran, semua kabar kebenaran yang disampaikan oleh Martin Luther itu terdengar di mana-mana. Kabar ini sampai di gubuk-gubuk, di biara, di kastil para bangsawan, bahkan sampai ke istana raja dan universitas, ya, dan sampai ke seluruh benua Eropa seperti saya katakan tadi, termasuklah ke Prancis. Nah, khusus kita belajar mengenai reformasi Prancis karena yang kemarin itu ada sedikit kita singgung memang. Dari banyak gerakan pembaharuan rohani dan berakhirnya masa kegelapan, reformasi dan revolusi Prancislah yang secara spesifik terhubung dengan kitab Wahyu 11. Nah,
Gerakan reformasi di Prancis itu dipelopori oleh Lefebvre, sudah kita singgung ini yang lalu. Kemudian diikuti oleh muridnya sendiri, juga ada Louis de Berquin, Calvin, dan yang lain-lain. Nah, Louis de Berquin ini agak unik, jadi kita akan membahas dia sedikit ya. Louis de Berquin adalah seorang keturunan bangsawan dan satria istana raja. Tapi Louis ini dituntun oleh Roh Kudus untuk belajar Alkitab. Nah, ketika dia belajar Alkitab, dia menemukan ajaran Martin Luther di sana, bukan ajaran Gereja Roma. Nah, sejak saat itu Berquin mengabdikan dirinya bagi kepentingan Injil. Nah, karena dia adalah tadinya yang sekolah di Gereja Roma Katolik, ya, di pendidikan Katolik maksud saya, maka Roma pun marah, menegurnya dan meminta dia untuk menghentikan ajarannya. Tapi sama seperti Martin Luther, Berquin juga menolak. Ya, ia berulang kali ditangkap dan dipenjarakan. Awalnya sebagai keturunan bangsawan, Raja Prancis waktu itu yaitu Francis I melindungi dia. Tapi kemudian raja mundur atas tekanan kepausan atau Gereja Roma, sehingga para biarawan itu dapat memperlakukan Louis de Berquin ini sesuka hati. Ya, akhirnya Berquin dihukum mati. Tapi dengan wajah berseri, Berquin menuju tiang gantungan di hadapan publik. Berquin dicekik dengan tali, digantung sambil dibakar hidup-hidup sampai mati. Dan itu terjadi pada April 1529. Boleh dibaca, ada rujukan bukunya ya. Tapi selama atau ketika Berquin dibakar, maka sahabat-sahabat Berquin berkata, kita juga siap menghadapi kematian dengan sukacita. Ya. Kita lihat bagaimana penganiayaan terhadap orang kudus itu melahirkan bibit-bibit iman. Nah, orang-orang Protestan yang tidak setuju dengan konsep misa atau ekaristi Gereja Roma Katolik, mereka ini difitnah sebagai orang yang melakukan penghinaan kepada surga yang maha tinggi. Lantas gereja berkata, orang seperti ini ya, mereka harus bayar dengan darah mereka. Dan untuk membayar itu, seperti kita tahu, mereka diadili. Dan raja atas perintah paus melakukan hukuman secara terbuka terhadap mereka. Seiring berjalannya waktu, Gereja Roma menyadari betapa besar pengaruh ajaran para pembaharu rohani ini telah diterima secara luas oleh orang-orang berpendidikan. Dia masuk ke universitas-universitas, ya, telah mempengaruhi para sejarawan, bahkan sampai mempengaruhi pegawai tinggi istana raja dan yang lain-lainnya. Banyak dari mereka yang bekerja di istana raja ini mengundurkan diri dan lari dari Prancis karena mereka tahu mereka akan dianiaya. Nah, bagi kepausan, semua yang menerima reformasi kerohanian adalah musuh mereka yang harus dibinasakan. Nah, untuk membinasakan para reformator kerohanian, atas persetujuan paus pada saat itu, seorang imam Katolik yang bernama Ignatius Loyola mendirikan Ordo Jesuit pada tahun 1534 di Paris. Sejak berdirinya, misi utama ordo ini adalah menghancurkan Protestan. Nah, ini perlu kita ketahui ya. Sekarang Ordo Jesuit ini dikenal sebagai ordo yang murah hati. Karena mereka peduli lingkungan, peduli orang miskin, peduli pendidikan. Tapi ingat, misi mereka tidak pernah berubah. Yaitu menghancurkan Protestan. Menghancurkan siapa saja yang mau setia kepada Tuhan. Catatan pentingnya lagi, Paus Fransiskus yang sekarang itu untuk pertama kalinya berasal dari Ordo Jesuit.
Paus yang pertama sekali berasal dari Ordo Jesuit. Nah, nanti boleh dicari ya informasi tentang Ordo ini, situsnya ada, saya siapkan di situ. Nah, banyak umat Katolik yang gerah dengan kebijakan Paus Fransiskus yang sekarang, terutama sikapnya terhadap LGBTQ, aborsi, ateisme, kemudian terhadap berhala-berhala, ya. Dan itu kita bisa cari semua, kita bisa lihat semua sebagai pemimpin agama yang besar yang katanya lah adalah gereja Tuhan. Nah, seharusnya sikap itu tidak ada, bukan? Ya. Nah, kemudian pada tanggal 24 Agustus 1572, ya, salah satu kekejaman yang paling mengerikan dari semua kejahatan setan di Prancis adalah pembantaian massal. Ini massal, tanpa memandang agama, jenis kelamin, usia. Itu dilakukan pada hari peringatan Santo Bartolomeus di Prancis, ya. Pembantaian ini bukan hanya ada di Paris, tapi seluruh negara di mana mereka menemukan Protestan yang mereka label dengan heretics, ya. Nah, memori tentang pembantaian massal ini masih melekat di ingatan bangsa Prancis selama ratusan tahun kemudian dan menjadi salah satu pemicu revolusi Prancis. Nah, lagi pula pada saat menjelang terjadinya revolusi Prancis ini, rakyat Prancis sudah muak dan jengkel kepada rezim kerajaan yang aristokrat maupun kepada orang-orang atau imam-imam gereja. Nah, istana dan gereja menjadi tempat kejahatan, tempat percabulan yang tidak bermoral. Jadi, akumulasi memori yang buruk atas pembunuhan massal tahun 1572 itu, rasa muak dan jengkel rakyat atas moral para orang-orang yang hidup di istana dan juga orang-orang gereja yang mentalnya sudah bobrok, ya. Nah, semua kondisi ini menaikkan amarah rakyat sehingga rakyat tidak hanya membenci gereja, tidak hanya membenci raja, tetapi juga membenci agama. Mereka jadi membenci Alkitab. Akhirnya mereka membenci Tuhan. Mengapa? Karena kebencian rakyat terhadap agama dan Alkitab selama berabad-abad itu adalah buah ajaran dari manusia durhaka yang ditulis di dalam 2 Tesalonika 2 ayat 3-4 dan seterusnya sebenarnya. Nanti boleh dibaca episode yang sebelumnya, ya. Jadi kali ini kita akan melihat bagaimana amarah rakyat terhadap gereja, terhadap raja itu kemudian menimbulkan revolusi Prancis. Nah, sejarah mencatat bahwa revolusi Prancis itu dianggap dimulai ketika rakyat menyerang penjara Bastille pada 14 Juli 1789, ya. Sehari sebelumnya rakyat sudah menyerang penjara itu, tapi mereka hanya mengambil dari dalamnya itu mesiu yang mereka gunakan untuk perang di dalam reformasi, di dalam revolusi yang mereka akan jalankan. Nah, serangan ke Bastille ini dipimpin oleh seorang populis rakyat biasa yang menjadi populer yang bernama Robespierre, ya. Nah, perlu kita ketahui sebelum mereka melakukan penyerangan ke penjara Bastille, awal dari revolusi Prancis itu, orang-orang yang akan melakukan revolusi ini sudah mempersiapkan infrastruktur. Antara lain itu adalah tentang peraturan-peraturan. Yang terpenting yang kita tahu adalah mereka membentuk satu majelis nasional Prancis. Ya, jadi ada badan yang mereka bentuk yang namanya Majelis Nasional atau National Assembly. Nah, Majelis Nasional inilah yang kemudian banyak mengeluarkan dekret yang memangkas kuasa gereja dan kuasa raja. Nah, di sini ada ditampilkan beberapa, ya,
Semuanya dekret-dekret ini dimaksudkan untuk memangkas kuasa gereja dan kuasa raja. Nah, kita lanjutkan nubuatan Tuhan yang menggenapi akhir 1260 itu. Kita masuk ke dalam Wahyu 11 ayat 7 sampai 9 ya. Dan tertulis seperti ini ayat 7. Dan apabila mereka telah menyelesaikan kesaksian mereka. Ya. Jadi tadi sudah kita pelajari siapa dua saksi itu, ya kan? Apabila mereka telah menyelesaikan kesaksian mereka, maka binatang yang muncul dari jurang maut akan memerangi mereka, mengalahkan serta membunuh mereka. Nah, apa artinya ayat ini? Ya, apabila mereka telah menyelesaikan, kapan selesai? Akhir 1260, ya kan? Untuk saat itu ya, dalam kaitannya dengan masa kegelapan. Selama masa itu Alkitab meskipun itu gelap, tapi Alkitab tidak pernah berhenti bersaksi. Ya, dia terus menjadi dua saksi Tuhan, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Nah, kemudian disebut di situ maka binatang yang keluar dari jurang maut. Kita sudah belajar bahwa binatang itu adalah lambang raja, kerajaan atau negara. Nah, kita sudah belajar dan sekarang ada jelas di hadapan kita bahwa Paus bukan hanya pemimpin negara. Dia adalah pemimpin negara sekaligus juga pemimpin agama, ya. Nah, jadi binatang yang muncul dari jurang maut itu menggambarkan binatang dengan mulut yang menyombong yang sudah kita pelajari di Daniel 7 ayat 7, dan binatang ini adalah yang melawan yang maha tinggi. Ya, dipelajari lagi episode sebelumnya. Binatang yang muncul dari jurang maut itu akan memerangi, mengalahkan dan membunuh mereka. Nah, apa artinya binatang itu mengalahkan, memerangi dan membunuh? Kita akan lihat bahwa Alkitab itu dibunuh, kedua saksi Tuhan itu dibunuh dengan cara dibakar. Alkitab itu ditolak. Benarkah demikian? Mari kita lihat catatan sejarah. Karena belajar nubuatan kita menggunakan pendekatan historisism, ya. Ini fakta sejarah tentang pembakaran Alkitab yang disebut dengan membunuh dua saksi Tuhan, ya. Pada November 1793, waktu itu Robespierre masih berkuasa yang disebut dengan pemerintahan teror. Robespierre mengeluarkan dekret menghapuskan semua kekristenan, menghapuskan semua ibadah agama yang diikuti dengan pemusnahan Alkitab dengan cara dibakar. Nah, jadi kalau tadi disebut di depan, kita katakan tadi bagaimana dia caranya membunuh saksi Tuhan itu adalah dengan cara membakar Alkitab. Ini buktinya. Ada, bisa kita lihat di situ ya. Nah, kita ringkaskan cerita. Revolusi Prancis yang tadi kita sebut karena kemarahan mereka kepada gereja dan raja, marah kepada Alkitab, menolak Alkitab, bahkan membenci Tuhan, ya. Nah, secara singkat, revolusi ini menghasilkan dan telah menggiring Prancis sampai saat itu ya menjadi satu-satunya negara di dunia yang secara legal tercatat melalui keputusan Mahkamah Legislatif negara itu melawan Sang Pencipta dengan menyatakan tidak ada Tuhan. Sejak saat itu Prancis resmi menjadi negara ateis, tapi tidak lama. Ya, mari kita lanjutkan. Nah, karena mereka sudah bilang tidak ada Tuhan, maka sebagai ganti menyembah Tuhan Sang Pencipta alam yang maha besar itu, mereka mengangkat seorang perempuan penyanyi opera menjadi Dewi Pertimbangan, dan inilah yang mereka sembah. Ya, mereka melakukan ritual pemujaan dan penyembahan kepada perempuan penyanyi opera itu. Ya, nah tidak lama kemudian setelah mereka melakukan ritual itu, maka dilakukanlah pembakaran terhadap
Alkitab. Nah, ironisnya Prancis pada waktu itu dalam kegelapan dan kemarahannya mendirikan patung Dewi Pertimbangan ini dan dibawa ke dalam gereja Notre Dame di Paris. Ya. Kemudian masih akibat daripada kemarahan mereka itu, kebencian mereka terhadap Alkitab, agama, dan bahkan membenci Tuhan itu, tahun 1794 Robespierre meresmikan satu agama baru yang dia sebut Religious of Supreme Being. Jadi agama ini berkata manusialah yang paling tinggi, tidak ada yang lebih tinggi daripada manusia. Manusia itu punya kebakaan jiwa, sembah saja manusia, tidak perlu sembah Tuhan. Nah, ini ada risalah mereka yang dipersiapkan. Nah, kita lanjut kepada Wahyu 11 ayat 8. Apa dikatakan? Dan mayat mereka, mayat kedua saksi Tuhan ini ya, akan terletak di jalan kota besar yang secara rohani disebut Sodom dan Mesir, di mana juga Tuhan mereka disalibkan. Nah, mari kita lihat juga ini ya. Tadi sudah kita sebut Alkitab yang dibakar itu disebut mayat. Dan pembakaran itu dilakukan di hadapan publik. Makanya disebut mayat mereka terletak di jalan kota besar. Ya, dilakukan di depan publik, ya, di jalan kota besar Babel. Pembakaran Alkitab adalah juga wujud perbuatan yang menggenapi nubuatan yang bunyinya di mana juga Tuhan mereka disalibkan. Nah, kita dapat lihat sekarang penyangkalan terhadap Halik pencipta yang maha segalanya itu oleh Prancis merupakan ulangan apa yang pernah terjadi di Mesir pada masa Firaun. Ya, Firaun pernah berkata, siapakah Tuhan itu yang harus kudengarkan firman-Nya untuk membiarkan orang Israel pergi? Tidak kenal aku Tuhan itu, kata Firaun. Nanti boleh dibaca Keluaran 5 ayat 2. Nah, sekarang penyangkalan terhadap Tuhan itu terjadi di Prancis. Nah, ateisme, penolakan terhadap Tuhan itu juga membawa Prancis kepada kemerosotan moral yang lebih dalam. Mengapa? Karena Prancis kemudian mengeluarkan peraturan bahwa pernikahan itu bukanlah hal yang perlu dijaga seumur hidup sampai mati, tapi itu hanyalah ikatan sipil yang sifatnya sementara. Ya. Dari sini kita bisa lihat lagi, secara rohani, Prancis yang merusak lembaga pernikahan diikuti dengan kebejatan moral. Nah, kondisi ini telah dibandingkan dengan kebejatan moral Sodom. Kita bisa baca tentang Sodom di Kejadian 8 dan Kejadian 19 ya. Dan Perancis yang menolak Tuhan ini dibandingkan dengan Mesir. Nah, itu sebabnya di ayat 8 tadi disebut secara rohani disebut Sodom dan Mesir, di mana Tuhan mereka disalibkan. Ketika Alkitab itu dibakar, itu wujudnya sama dengan Tuhan disalibkan. Ya. Kita lanjut kepada Wahyu 11 ayat 9. Dan orang-orang dari segala suku dan bahasa dan kaum melihat mayat mereka 3,5 hari lamanya, dan orang-orang tidak memperbolehkan mayatnya dikubur. Nah, ingat, mayat itu tadi siapa? Alkitab yang sudah dibakar habis itu, ya. Selama 3,5 hari lamanya, ya. Nah, kalau di sini kita baca orang-orang tidak memperbolehkan mayatnya dikubur. Nah, ini sebenarnya agak sedikit berbeda ya. Sedikit berbeda. Kalau kita ambil ke bahasa Inggrisnya, di sini disebut ya. And nations shall see their dead body 3.5 days,
and shall not suffer their bodies to be put in graves. Jadi artinya disebutkan bukan tidak dibolehkan, tapi memang tidak dimasukkan ke dalam kuburan, ya, mayat mereka itu. Kita sudah belajar di dalam nubuatan bahwa 1 hari itu sama dengan 1 tahun. Nah, di sini tadi disebut bahwa orang-orang dari segala kaum dan suku dan bahasa melihat mayat mereka 3,5 hari lamanya. Berarti 3,5 tahun lamanya orang tahunya bahwa Alkitab itu sudah punah. Ya. Mengapa disebut bahwa mereka ini tidak menderita kubur? Bukan tidak boleh dikubur ya. Tidak menderita, tidak mengalami apa yang disebut terbenam di dalam kubur, ya. Karena selama masa 3,5 tahun itu, meskipun Alkitab itu sudah dibinasakan dan dibakar, tapi Alkitab, firman Tuhan, firman Tuhan itu tetap dan terus bersaksi. Karena roh Tuhan tidak mungkin dibungkam, bukan? Itulah sebabnya disebut 3,5 tahun itu, 3,5 hari atau 3,5 tahun itu, mayat mereka itu dilihat oleh semua orang, ya, 3,5 hari, tapi tidak pernah berhenti karena mereka memang tidak dikubur. Nah, kita masuk Wahyu 11 ayat 10-nya. Dan mereka yang diam di atas bumi bergembira dan bersukacita atas mereka itu. Jadi siapa bangsa-bangsa yang berdiam di muka bumi ini bergembira dan bersukacita. Kenapa? Ya, mereka itu berpesta dan saling mengirim hadiah. Karena kedua nabi itu tadi ada Musa, Elia yang melambangkan, ya, telah menjadi siksaan bagi semua orang yang diam di bumi. Kita masuk ke ayat 11, ya. Tadi 3,5 hari itu mayat ada di situ. Tapi di ayat 11 disebut 3,5 hari kemudian masuklah roh kehidupan ke dalam mereka, ke dalam kedua saksi Tuhan. Sehingga mereka bangkit dan semua orang yang melihat mereka menjadi sangat takut. Nah, setelah menolak Alkitab, Perancis melihat, ya, mereka begitu terperanjat bagaimana penyangkalan mereka terhadap hukum Tuhan itu telah menumbuhkan banyak kejahatan di Perancis, banyak kebejatan moral dan kemerosotan moral meresapi kehidupan rakyat Perancis. Nah, dengan kondisi masyarakat yang seperti itu, kemudian mereka sadar betapa sebenarnya pentingnya keberadaan hukum Tuhan itu sebagai landasan kebajikan dan landasan moralitas. Nah, oleh kesadaran yang sedemikian akan bobroknya moral bangsa itu, maka pada tanggal 27 Juni tahun 1797, persis 3,5 tahun kemudian, 3,5 hari nubuatan atas kehendak Tuhan, ya, dekret yang menyatakan tidak ada Tuhan itu ditarik kembali oleh kaum revolusioner, ya. Benarkah jarak itu 3,5 tahun seperti ini buat Tuhan? 3,5 hari nubuatan? Mari kita lihat ini diagram, ya. Nah, jadi pada November 1793 itu dibakar, ya. Kemudian Juni 1797 Alkitab diperbolehkan lagi dimiliki. Semua orang bebas beribadah dan bebas memiliki Alkitab. Nah, masa ini ada juga ditulis oleh sejarawan yang bernama George Crowley. Dia bilang begini, gereja dan Alkitab telah dibantai di Prancis mulai dari November 1793 sampai Juni 1797. Nah, 3,5 tahun itu berlalu, kemudian Alkitab dihormati kembali, ya, was placed in honor, dihormati kembali, dan buku ini menjadi bebas
sebagai buku kaum Protestan. Kita masuk ke ayat 12 ya. Wahyu 11 ayat 12. Dan orang-orang itu mendengar suatu suara yang nyaring dari sorga berkata kepada mereka, ya, naiklah kemari. Lalu naiklah mereka ke langit, diselubungi awan, disaksikan oleh musuh-musuh mereka. Nah, apa itu artinya suara nyaring dari sorga? Suara nyaring dari sorga adalah gambaran bagaimana Tuhan bekerja meninggikan kembali Alkitab itu, meninggikan kembali kedua saksinya dengan berkata, naiklah kemari. Nah, sejak saat itu Alkitab beredar dengan bebas menembusi seluruh dunia. Sayangnya, setelah Alkitab itu bebas dimiliki, semua orang punya Alkitab, tapi sayangnya disimpan kebanyakan. Dan itu terletak di rumah tanpa pernah dicari mutiara apa yang ada di dalam kitab Tuhan ini, ya. Nah, jadi kita sudah melihat Alkitab itu diperlakukan bagaimana. Nah, sekarang kita mundur dulu ke belakang sebentar. Apa yang berlangsung di dalam revolusi Prancis. Nah, kalau tadi tahun 1793 Alkitab ditolak, ya. Kemudian tanggal 17 Oktober 1795 Robespierre mati dieksekusi di tiang gantungan karena dia sudah banyak mengeksekusi umat-umat Tuhan. Tadi disebut kalau mereka itu dianiaya, mereka ini juga harus mati secara demikian. Nah, ini dia yang membunuh dengan guillotine, dia juga akhirnya dieksekusi di tiang yang sama. Tahun 1795 Napoleon diangkat jadi Commander in Chief Angkatan Bersenjata Prancis, dan tahun depannya Napoleon naik menjadi pemimpin negara Prancis. Ya, sejak jadi pemimpin negara Prancis, Napoleon menyerang banyak negara Eropa dan memenangkan peperangan itu. Nah, atas kemenangan-kemenangan yang dia capai ini, maka dia berencana untuk menyerang Italia. Karena di Italia ada satu negara kecil di sana, yaitu Vatikan, di mana gereja Roma berdomisili, ya. Kemudian karena keinginannya sebenarnya untuk memperluas wilayah Prancis ini, tahun 1797 kemudian Napoleon mengadakan satu perjanjian dengan Italia yang disebut dengan Treaty of Toleno, ya, yang isinya Prancis dan Italia tidak boleh berperang kecuali salah satu membuat kesalahan. Nah, bukan kebetulan ya, tahun 1797 ternyata ada seorang duta Prancis yang bekerja di Italia yang bernama Dufault itu dibunuh oleh warga Italia. Nah, peristiwa ini menjadi alasan bagi Napoleon untuk menyerang Italia. Kemudian 15 Februari tahun 1798 Napoleon mengirim Jenderal Berthier dan tentaranya ke Roma dan berhasil masuk Italia, bahkan masuk ke Vatikan hampir tanpa perlawanan. Nah, kemudian Berthier menangkap Paus Pius ke-6. Paus pada saat itu. Tanggal 20 Februari 1798, Berthier membawa Paus Pius ke-6 ke Prancis, dipenjarakan di sana sampai kemudian Paus itu meninggal di penjara 1799. Nah, mari kita masuk ke dalam Wahyu 13 ayat 3. Nah, nubuat Tuhan atau wahyu yang diberikan Tuhan kepada Yohanes seperti ini. Maka tampaklah kepadaku satu dari kepalanya, kepala binatang ya, seperti kena luka yang membahayakan hidupnya, yang sering disebut deadly wound. Tetapi luka yang membahayakan hidupnya itu sembuh. Nah, jadi digulingkannya Paus dari tahtanya pada Februari 1798, kemudian dia ditangkap dan dipenjarakan, ya, Februari
15, 17, 98, inilah titik di mana kegelapan itu berakhir. Titik di mana masa kegelapan itu berakhir, ya. Inilah yang disebut dalam Wahyu 13 tadi, luka yang membahayakan hidupnya. Ya. Namun, luka yang membahayakan hidupnya itu tidak sampai membuatnya punah. Karena luka itu kemudian dinyatakan sembuh. Wahyu 13 bahagian akhir. Nah, secara perlahan mereka membangun sampai kemudian tahun 1929 Paus mendapat dukungan dari Mussolini untuk mendapatkan kembali wilayahnya di Vatikan melalui perjanjian yang disebut dengan Lateran Treaty atau Treaty of Lateran. Masa kegelapan 1260 tahun ini terjadi pada masa jemaat Tiatira dan Sardis. Bagaimana masa kegelapan ini telah mempengaruhi karakter daripada gereja Tiatira dan Sardis ini. Mari kita baca ya. Tiatira, jemaat Tiatira tertulis di dalam Wahyu 2 ayat 18 sampai 29. Jemaat ini diperkirakan karakter yang memenuhi ini ya. Dan ini ada mulai tahun 538 sampai 1517. Masa reformasi dimulai. Tiatira itu juga diartikan dengan Satan's teaching atau ajaran setan. Saya kutip hanya ayat 20 ya. Tetapi aku mencela engkau, jemaat di Tiatira. Tuhan mencela. Karena engkau membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya nabiah mengajar dan menyesatkan hambaku supaya berbuat jinah dan memakan persembahan-persembahan berhala. Nah, ciri khusus jemaat Tiatira ini diumpamakan seperti Israel pada masa Raja Ahab. Ketika istrinya Isabel memperkenalkan penyembahan berhala kepada Israel. Nah, kita juga sudah belajar bahwa wanita dalam nubuatan itu adalah simbol gereja. Jadi di sini Tuhan katakan kamu membiarkan gereja itu mengajarkan hal-hal yang tidak benar sehingga itu disebut zina oleh Tuhan, ya. Menyesatkan hambaku supaya berbuat zina dan memakan persembahan berhala. Makanan yang jemaat ini peroleh pada masa itu bukanlah roti hidup yang dari Kristus, melainkan ajaran berhala, ajaran Alkitab yang bercampur dengan ajaran berhala. Dan itu menyesatkan. Ya. Namun firman Tuhan jelas mengatakan bahwa di Tiatira ada yang tidak mengikuti ajaran itu. Dan mereka berkenan di hadapan Tuhan. Sekali lagi, selalu ada umat Tuhan yang setia. Nah, bagaimana dengan jemaat Sardis? Sardis itu artinya reformasi, ya. Tentang jemaat Sardis tertulis di dalam Wahyu 3 ayat 1. Inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Tuhan dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Mengapa Tuhan berfirman demikian? Mengapa Tuhan bilang kau hidup tapi engkau mati? Karena jemaat Sardis ini yang disebut dengan, diartikan juga dengan reformasi. Pekerjaan reformasi memang sudah terjadi pada masa jemaat Tiatira yang diperkirakan itu mulai 1517 sampai 1798, berakhirnya masa kegelapan, ya. Mereka sudah melakukan reformasi itu, tapi belum mencapai kesempurnaannya. Kenapa disebut tidak sempurna? Nah, ketidaksempurnaan ini diakui sendiri oleh Imam Katolik. Ya, dia bilang begini. Imam Katolik dari kota Reggio, dia ucapkan ini pada Konsili Trent. Ya, dia memberi argumentasi berikut ini. Kaum Protestan mengklaim
berdiri pada firman yang tersurat saja. Kaum Protestan mengaku sola scriptura sebagai standar iman. Tapi klaim mereka ini tidak benar. Apa buktinya? Buktinya firman yang tersurat dalam Alkitab secara tegas memerintahkan, kuduskanlah hari ke-7 sebagai hari Sabat Tuhan. Tapi nyatanya mereka, kaum Protestan itu telah mengikuti hari Minggu. Artinya mereka juga mengikuti tradisi gereja Roma. Klaim mereka hanya Alkitab sebagai standar iman gugur. Argumentasi ini yang diajukan oleh imam ini disambut oleh dewan yang hadir pada konsili Triti itu sebagai suatu ilham yang sejati. Ya, dan dengan perkataan ini disambut oleh peserta dewan yang tidak pro reformasi. Karena sebenarnya konsili Trento ada yang setuju bahwa kita harus kembali reformasi kepada hari Sabat. Tapi sebahagian besar tetap pertahankan tradisi gereja. Nah, ketika itu diucapkan, maka yang pro ajaran gereja mendukung itu, kemudian jadilah disetujui secara bulat. Kalau pergerakan reformasi itu hanyalah suatu pemberontakan terhadap komuni otoritas gereja Katolik. Ini saya kutip dari risalah Rome's Challenge. Kesimpulan, masa kegelapan selama 1260 tahun, 538 sampai 1709 akhir, berakhir persis seperti yang dibuatkan oleh Tuhan. Ya. Yang kedua, runtuhnya masa kejayaan kepausan pada 15 Februari 1798 yang dilakukan oleh Prancis itu hanya bersifat sementara. Karena sekarang kita melihat bagaimana Roma Kepausan sedang membangun kuasanya dan pengaruhnya yang begitu besar di seluruh dunia. Sebagai pemimpin agama dan sebagai pemimpin politik. Ya. Yang ketiga, kesimpulan, 3,5 tahun masa ateisme Prancis menunjukkan betapa pentingnya hukum Tuhan itu dipelihara dan dihidupkan sebagai landasan kebijaksanaan, kebajikan moral maupun persaudaraan dan kasih. Nah, yang keempat, reformasi haruslah disempurnakan sampai pada pengakuan Protestan akan otoritas Tuhan Sang Pencipta, pemberi Sabat, hari yang Dia berkati dan Dia kuduskan. Harus sampai ke sana pergerakan reformasi itu. Karena memang Tuhan itu adalah Tuhan atas hari Sabat. Yesus yang kita sembah itu adalah Tuhan atas hari Sabat. Markus 2 ayat 27 sampai 28 ada beberapa kali disebut bahwa Yesus itu adalah Tuhan atas hari Sabat, dan kita tahu Yesus dan Tuhan itu adalah satu. Nah, sebagaimana biasa ayat rujukan kita ditampilkan, dan itu boleh menjadi referensi kita untuk memahami lebih lagi pelajaran yang sudah kita lalui. Tapi jangan lupa ya, klik tombol subscribe dan juga tanda lonceng supaya setiap episode yang akan datang boleh langsung muncul dan datang ke hadapan saudara-saudara dan Bapak Ibu sekalian. Nah, sebelum kita mengakhiri dan sebelum kita berpisah, sebagaimana biasa, kita akhiri pelajaran kita ini dengan berdoa. Tuhan Bapa yang baik, terima kasih Tuhan atas pelajaran ini. Terima kasih Bapa atas kemurahan-Mu. Kami yakin dan percaya Tuhan, ketika kami mencari Engkau ya Tuhan dengan hati, jiwa dan pikiran kami
Tuhan pasti memberikan hikmat kepada kami, memberikan pengertian. Karena Tuhan sudah berjanji ya Bapa. Kami yakin janjimu itu pasti. Terima kasih Bapa. Biarlah untuk hari-hari yang akan datang, Tuhan senantiasa beserta kami. Setiap jiwa yang merindukanmu ya Tuhan, tuntunlah senantiasa. Dalam nama Yesus Bapa, dengar dan jawablah doa kami ya Tuhan. Amin.